Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini saudara, sekali lagi kita boleh bersama-sama di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-7 yang bertajuk Perjanjian dengan Abraham. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pelajaran ke-7 ialah Perjanjian dengan Abraham. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah, apa inti utama perjanjian Tuhan dengan Abraham? Apa kaitan perjanjian Abraham itu dengan kita pada saat ini? Di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya boleh membantu kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Kejadian 15 ayat 2 yang mengatakan, Abram menjawab, "Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Pendahuluan sekolah sahabat kita saudara, Abraham telah melakukan perjalanan melalui Kanaan untuk beberapa waktu ketika Tuhan memutuskan untuk menegaskan perjanjiannya dengan dia melalui serangkaian penglihatan. Abraham mempercayainya, tetapi Sarah menjadi tidak sabar. Akhirnya Tuhan sendiri muncul untuk menjelaskan janji itu. Apa janji tersebut? Abraham tidak memikirkan dirinya sendiri saat dia berbicara dengan Tuhan semesta alam secara langsung. Sebaliknya, dia mengantarai beberapa orang benar di Sodom. Untuk memahami pelajaran kita pada minggu ini saudara, kita membagikan 5 topik seperti yang ada di screen kita semua. Mari kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu iman Abraham. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kualiti iman Abraham? Kejadian 15 ayat 6 katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram kembali menyampaikan keraguannya tentang keturunan yang dijanjikan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi keyakinan kepada dia? Tuhan meyakinkannya bahwa putranya akan menjadi ahli warisnya. Abram percaya kepadanya. Kemudian perjanjian itu diteguhkan. Tuhan kemudian mengatur upacara korban untuk Abram lakukan. Apa arti korban itu? Kita lihat di screen saudara. Haiwan dikorbankan, ayat 9 hingga 10. Artinya Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Kedua, burung-burung buas terbang ke sana kemari. Ayat 11, yang berartikan Israel diperhambakan. Ayat 13. Kemudian ayat 17, obor yang menyala, yang berarti Tuhan berkomitmen untuk memenuhi janjinya. Kemudian batas-batas tanah perjanjian ditetapkan, ayat 18, yang berarti kembali ke Eden. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu keraguan Abraham. Yang menjadi pertanyaan bagian topik ini ialah, mengapa iman Abraham goyah lagi? Bagaimana timbul keraguan Abraham? Apa pengajaran untuk kita? Kejadian 16 ayat 2 katakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Setelah menunggu selama 10 tahun, Sarai kehilangan semua harapan untuk menjadi ibu dari keturunan tersebut.
Dia mengusulkan cara lain, yaitu ibu pengganti. Itu makanya saudara, dalam ayat itu dia meminta Abram untuk mengambil pembantunya sebagai penggantinya. Ini saudara sepertinya akal menang atas iman. Sarai ragu dan bertindak melawan kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan Hawa. Abram berkompromi dan mengikutinya, seperti yang dilakukan Adam, mengikuti apa yang dikatakan oleh Hawa. Akibat dari kesalahan itu masih mempengaruhi penduduk Kanaan. Namun, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya, bahkan ketika kita membuat pilihan yang buruk. Dia menjanjikan perlindungan kepada Hagar dan Ismail. Kejadian 16 ayat 10 hingga 12. Kita ke tajuk yang ketiga, yaitu tanda bagi perjanjian Abrahamik. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk pemulihan? Firman Tuhan Kejadian 17 ayat 11 katakan, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tuhan tetap diam selama lebih dari 10 tahun. Kemudian dia menjelaskan syarat-syarat perjanjian. Dia mulai dengan membuat tanda. Musa, Yeremia, dan Paulus memahami tanda ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar tindakan fisikal. Perjanjian itu melampaui keturunan fisikal Abraham. Ini tentang pekerjaan keturunan Mesias. Pengorbanan Yesus membawa hidup yang kekal bagi semua orang yang menerimanya dengan iman. Nama diubah untuk mencerminkan janji ini. Abraham, ayah yang mulia, diganti kepada Abram, bapa banyak bangsa. Sarai, putri saya, diganti kepada Sarah, putri untuk semua orang. Kita ke tajuk yang keempat, yaitu anak yang dijanjikan. Siapa anak yang dijanjikan itu? Apa reka atau tabiat anak itu? Kejadian 18 ayat 14 katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham bingung. Sarah berusia 90 tahun. Bagaimana mungkin dia dapat melahirkan seorang anak? Abraham tertawa. Tuhan memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Dia datang ke hadapan Abraham dalam bentuk manusia bersama dengan 2 malaikat. Abraham adalah orang yang ramah. Jadi dia sangat ingin menjamu para musafir atau tetamunya. Tuhan sendiri berbicara tentang janji itu, dan Sarah mendengar dia. Sarah juga tertawa. Janji Tuhan itu pasti, dan Sarah percaya. Akhirnya, Tuhan juga tertawa dengan anak iman. Ishak berarti dia akan tertawa. Tajuk yang kelima, yaitu Lot di Sodom. Sejauh manakah rasa tanggung jawab Abraham terhadap Lot yang tinggal di Sodom? Apa yang akan berlaku di Sodom sebenarnya? Kejadian 18:25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abraham baru saja diberi pengesahan semula akan janji Tuhan tentang seorang anak. Namun bukannya gembira mendengar berita baik itu. Sebaliknya dia melibatkan Tuhan dalam perbincangan yang penuh keingin tahuan tentang nasib Lot di Sodom. Abraham bukan saja seorang nabi kepada siapa Tuhan menyatakan kehendaknya, dia juga seorang nabi yang memberi syafaat atau doa syafaat bagi pihak orang fasik. Para malaikat berangkat ke Sodom. Allah tetap berbicara dengan Abraham. Abraham mengantarai Sodom.
Dia merundingkan jumlah minimum orang benar di Sodom agar Tuhan mengampuni kota itu. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Kemudian tawar-menawar berhenti. 10 adalah simbol minimum. Misalnya, sinagog hanya bisa dibuka atau boleh dibuka jika setidaknya ada 10 pemuda yang hadir. Hanya 4 orang yang diselamatkan dan hanya 3 orang yang selamat. Bahkan tidak ada 5 orang benar yang ditemukan. Hanya Lot, istrinya, dan kedua putrinya. Kehancuran Sodom adalah simbol kehancuran akhir orang jahat. Yudas 7. Untuk memahami dan menjelaskan pelajaran kita hari ini, saudara, Pena Inspirasi mengatakan, dalam rupa manusia, malaikat-malaikat sering hadir dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar, dan mereka mengunjungi perkumpulan-perkumpulan orang fasik, seperti pada waktu mereka pergi ke Sodom untuk mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Menentukan apakah mereka telah melampaui batas kesabaran Allah. Tuhan senang akan kemurahan, dan demi beberapa orang yang benar-benar melayani Dia, Dia menahan malapetaka dan memperpanjangkan ketenangan orang banyak. Sangat sedikit orang-orang yang berdosa kepada Allah menyadari bahwa sebenarnya mereka berhutang nyawa kepada orang-orang yang setia yang mereka cemuh dan tindas seenaknya. Iman adalah percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi, gantinya jalan kita sendiri. Iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya. Di tempat kebodohan kita, iman itu menerima hikmatnya. Di tempat kelemahan kita, kekuatannya. Di tempat keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita, sudah menjadi milik Tuhan. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa mari kita mencontohi iman Abraham. Dan yang kedua, jika ada keraguan, mari kita mencari Tuhan, bukan manusia. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah anak yang dijanjikan. Dan yang keempat, kasih Tuhan luar biasa kepada semua kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.